Happy. Herman. Intan. Janet. Kurniawan. Semangat. Lestari. Liberty. May Jelman. Miranda. Sandy. Siska. Sri Astuti. Sri Astuti. Sakit. Soalnya ada Bu. Suryani. Tirta. Sebelum kita mengawali pelajaran hari ini, untuk materi narasi teks ini, sebelum kita masuk ke teks itu, alangkah baik kalau kita mengetahui apa sih naratif teks itu. Menurut adik-adik semua, apa sih naratif teks itu? What is narrative text? Who want to give or to post opinion about narrative text? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Apa jadi? Menurutmu apa sih narrative text itu? Pakai bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Please your understanding after you read definition of narrative text. Nah, narrative text is text tell us that text that contains the series of events that are told or written with sequential relationship between part of the story. Atau dengan kata lain, narrative text itu merupakan serangkaian cerita yang terjadi di masa lampau. Yang susunannya berkesinambungan, yang artinya tidak boleh dikasih yang bagian atas menjadi bagian bawah, karena di sini nanti in the next part there is generic structure of narrative text. Nah, generic structure ini terdiri dari 3 secara umumnya ya. Iya Bu, secara umumnya ada apa? Orientation, dan resolution. Nah, untuk orientation di bagian ini, bagian cerita atau bagian awal cerita yang menceritakan atau memperkenalkan para atau aktor, aktris yang ada di dalam cerita. Kemudian complication. Ada yang tahu apa sih complication itu? Complication kesalahan. Nah, complication itu krisis yang terjadi di dalam cerita, awal masalah hingga nanti sampai pada resolusi atau pemecahan dari masalah. Nah, di komplikasi ini terjadi emergency events atau peristiwa-peristiwa yang menegangkan, di mana misalnya tokoh utama atau protagonis bertentangan atau mungkin memiliki kesalahpahaman atau masalah dengan tokoh antagonis. Jadi seperti itu. Nah, kemudian tentunya ketika ada permasalahan, ada kesenjangan di dalam sebuah cerita atau biasanya di drama-drama ya, pasti ada resolusi, pasti ada solusi pemecahan masalah atau akhir dari masalah tersebut. Nah, di resolusi inilah dijelaskan atau diceritakan nanti apa sih akhir atau ending dari cerita tersebut sebagai bentuk pemecahan masalah dari emergency events atau ketegangan antara protagonis dengan antagonis. Nah, kemudian resolution ini atau akhir dari masalah ini bisa memiliki akhir yang menyedihkan ataupun menyenangkan. Ada istilahnya itu happy ending dan sad ending. Jadi begitu. Kemudian dalam menyusun naratif teks, sebagaimana kita ketahui ya bahwa naratif teks itu naratif teks merupakan salah satu
jenis teks tersebut. Nah, untuk narrative text sendiri memiliki atau menggunakan language features. Language features atau fitur bahasa atau tenses bahasa. Karena narrative text ini merupakan cerita yang diceritakan kembali yang terjadi pada masa lampau, kejadian masa lampau, past event, kejadian masa lampau. Otomatis tenses yang digunakan di sini biasanya simple past tense yang sudah berbentuk lampau. Nah, ada beberapa language features yang digunakan di sini, ada 6. Pertama, using past tense. Yang kedua, using conjunction or it used to put the event. For example, then, before, then, and so on. Yang ketiga, use of material process. In this text, behavior and verbal process. Yang keempat, use a relational process and mental process. Yang kelima, use of temporal conjunction and temporal circumstances. Dan yang terakhir, focus on specific and usually individualized participants. Nah, itulah beberapa language features yang menandai bahwa di dalam teks tersebut ada cerita masa lampau atau kejadian masa lalu. Nah, so we can complete the lesson with we try to use that the lesson will be useful to us and people around us. We will rather to all and now. Amen. Amin. Hari, selamat siang.